dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidil Islam dan peserta Zoom atau peserta virtual. Pada pagi ini sebagaimana biasa subuh Sabtu kita kajian tafsir ya. Tafsir itu adalah maksud kita menopang sementara tafsir yang kita lihat adalah tafsir Nawawi, tafsir Munir, lima alimit tanzil ya. Nah itu tapi ditambah dengan tafsir-tafsir yang lain. Kita masih menjelaskan bagaimana hal ihwal orang dengan Al-Quran ya. Kemarin kan sampai ayat 24. Jadi Al-Quran itu dibaca, nah, itu yang kita maksud dibaca, hendaknya idealisnya memang begitu. Itu kan yang sudah bagus. Waktu membaca kita sudah tahu, bukan artinya saja, tapi arti itu biasanya arti yang kita baca itu biasanya didukung oleh banyak ilmu-ilmu juga. Jadi waktu membaca, pertama membaca huruf, tentu ada ilmu membaca bagaimana caranya mengeluarkan huruf itu. Maksudnya makhraj, kalau fonetik ya. Kemudian susunan huruf, itu yang ilmu-ilmu yang ada, ilmu kawaid. Kemudian dari situlah baru menjurus kepada arti. Sudah arti baru makna. Makna itu sebenarnya kan sudah kandungan. Terus ada pula kalau kita membaca ayat ini, apa ayat sesudahnya dan apa ayat sebelumnya. Jadi ada pula ilmu-ilmu. Jadi banyak sebenarnya, ya, itu kan yang sudah saya ceritakan, itu yang sudah idealisnya, yang sudah idealnya ya, yang begitu hendaknya. Ya, tapi kan bertahap, nggak semuanya orang bisa begitu. Makanya mulailah, biarlah terbata-bata, mulailah. Sebenarnya itu harapan supaya ada kemajuan. Ya, sekarang untuk menjelaskan di ayat apa itu, ayat yang ke-24 kan wa in kuntum fi raibin. Kita kan isinya jika ada kamu ragu. Nah, coba buat. Jadi isinya jangan ragu. Jangan ragu Al-Qur'an. Pelajarilah, kemudian dibaca, kemudian diimani, dipercayai. Cara mempercayai itu pun ada kok akal pikiran kita di dalam Islam itu bukanlah pengertian percaya membabi buta ya. Ulang balik, percaya di dalam ajaran Rasul itu dengan menggunakan indera atau akal pikiran yang sudah diberikan. Makanya untuk sementara pernah waktu Ustadz memberi kuliah kepada mahasiswa itu jujur, coba kamu jawab, kamu sudah kenal Allah apa belum? Mereka banyak yang jawab belum gitu ya. Maka nggak heran saya, wajar saja. Jadi pengetahuan mereka dari mulai dilahirkan oleh ibu bapaknya nggak ada yang mendetail untuk ajaran pengenalan kepada Allah. Ya paling-paling itulah Allah
menjadikan langit bumi, ya, gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya itu memerlukan iman itu bukan iman buta ya, bukan iman iman begitu aja, tapi dengan menggunakan akal pikiran. Kan itu makanya ada iman misalnya. Apakah kamu lihat kepada laut? Apakah kamu lihat pertukaran? Apakah kamu lihat kepada alam? Ah, itu kan untuk menumbuhkan iman. Ya, nah, sekarang kita lihat dulu ayat ini. Nah, ini. Surah Al-Baqarah 48. Coba lihat Al-Baqarah 48. Kita kan kemarin 24 baru. 48. Ini khusus sebenarnya ayatnya dulu ke Bani Israel. Nah, yang biru muda namanya nih. Apa namanya? Warna ini. Hijau ya? Apa nih? Kalau ini kan hijau daun. Nah, hijau daun ini maksud, sedangkan yang ini ayat. Nah, ini ayat ya. Coba dilihat ayat 48. Ayat 48 surat Al-Baqarah. Mulai dari 40 sudah mulai ya Bani Israel itu kalau nggak salah. Ya Bani Israel. Ini ya Bani Israel yang keduanya ini. Kalau ya Bani Israel pertamanya kan nanti aufu apa? Wa iya ya perhabuni. Ya ini sudah wattaqu yauman. Nah, sekarang kita berlindung kepada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ustadz baca lambat-lambat itu sebenarnya tujuan Ustadz begini, waktu membaca itu kita menyadari susunannya, menyadari bentuk-bentuk kata. Nah, itu bedanya. Jadi ada memang yang orang membaca cepat-cepat, tapi sudah terbayang oleh Ustadz, pasti ya maknanya nggak ngerti. Ya, jadi kita membaca misalnya kan, a'udzu, a'udzu. Nah, berarti di situ kan fi'il mudhari, berlindung aku. A'udzu billahi jar majrur, berlindung aku dengan Allah. Berlindung aku dengan Allah. Auzubillahi minasyaitani. Jar majrur juga dari syaitan. Ar-rajimi. Nah, itu yang sifat yang terkutuk. Baru bismillahi, dengan nama Allah. Dengan nama Allah berarti dengan nama Allah kita menggunakan, kita selalu dalam kekuasaan Allah. Nah, bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Jadi ibaratnya mungkin karena saya dulu kalau di Sumatera Barat ini kalau daerah sawahnya kan jarang yang pakai irigasi, sawah gunung tak ada hujan. Jadi ibaratnya kalau membaca auzubillah bismillah itu sama seperti mengairi sawah yang sudah kering. Air kete lambe panuhnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi badan kita itu dicas kembali gitu ya. Perasaan dari lahir batinnya. Nah, itu makanya tidak bisa digoda setan sebenarnya. Tapi kalau melayang-layang saja tentu bisa. Nah, jadi itu makanya bacaan-bacaan. Ada kemarin yang mau berangkat ke Madinah sekolah, saya titip salam sama dia. Kalau Anda nanti dulu terima sinan, karena dia mau belajar bahasa Arab dulu di Jakarta sudah berapa bulan. Coba tanya nanti sama syekhnya sana, kenapa mesti pakai bahasa Arab? Berat juga dalam kepalanya. Itu barek juga pertanyaan pihak. Bukan berarti supaya menukar bahasa Arab, enggak. Tapi kenapa mesti pakai bahasa Arab? Coba tanya nanti buyanya sebenarnya. Ya. Jadi di sini kita mulai coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya sampai di sini?
Ya, yang biru muda, yang apa hijau muda ini yang ayat ya. Ini yang dalam tafsir terbalik tadi. Yang di dalam ini tafsir, yang biru-biru apa hijau daun ini ayat semuanya. Coba kita mulai membaca yang ini. Dalam lihat Qur'annya kalau ragu. Wattaqu terus yaumal la tajzi terus nafsun an nafsin coba diulang lagi. Wattaqu, ulang-ulang. Wattaqu yauman, ulang bacaan coba. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Terus wala yuqbalu minha syafa'atun wala yuqadu minha adlun. Wala hum yunsarun. Kalau begitu membaca Quran sudah pandai ya, lah pandai. Saya kalau menguji mahasiswa, lah pandai membaca seperti itu, sudah saya luluskan aja. Ya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khazu minha adlu wa la hum yunsarun. Lah lulus namanya santiang baca Quran. Ya. Nah, sekarang yang kalau sudah dia bisa membaca begitu baru mulai apa sebenarnya wattaqu. Kalau langsung aja kita terjemah misalnya. Kalau wattaqu apa artinya? Takutlah kalian. Takutlah kamu. Wattaqu, takutlah kamu. Takutlah. Kalau dibuat pula nanti bertakwa, lain pula konotasinya. Jadi yang pasnya di sini takut. Wattaqu. Ini bentuknya karena ada apa ini wow. Jadi ada kata sebelumnya. Memang idealisnya belajar Quran itu jangan diambil sepotong-sepotong. Ini kan mengambil sebagian. Jadi yang dari atas sebelumnya. Takutlah kamu, wattaqu. Takut. Jadi ini kan berarti perintah ini. Perintah oleh Allah dari atas ke bawah. Ittaqu. Ittaqu bentuk banyak. Jadi takutlah kamu sekalian. Aslinya ini, inilah tafsir kalau di Nawawi. Enggak, Al-Baqarah. Ayyuhal yahudu. Jadi kamunya di sini, wahai orang-orang Yahudi, jika tidak beriman. Jadi kalau kamu tidak percaya, tidak beriman, tidak menggambarkan dalam kehidupan kamu, hai Yahudi, takutlah kamu. Begitu ya. Jadi kalau di dalam penafsiran Nawawi, rahimahullah, dibuatnya di sini, ayyuhal yahudu illam tu'minu. Itu artinya kamunya di sini. Wahai orang-orang Yahudi, jika tidak illam tu'minu, jika tidak beriman kamu. Jadi takutlah kamu. Berarti kalau dirunut ke belakang, jadi orang Yahudi itu mestinya dia yang menjadi suhu atau menjadi ikutan waktu itu, tapi ternyata yang Yahudi di Madinah ini ya, rupanya karena mereka sudah ada ahli kitab sebelumnya, rupanya di Madinah itu kan ada orang yang menyembah yang lain-lain, ada yang sudah beragama Yahudi. Jadi mestinya ini, kenapa dibuat seperti ini? Karena mereka lebih tahu, tapi mereka yang tidak. Nah, sekarang
Sudah lah. Poinnya loh. Ya, sekarang tidak membicarakan Yang cerita dari dulu cerita tentang Adam. apa itu. Terus di sini baru kita lagi. Jadi waktu baca ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan tafsir ke Yahudi. Ada penciptaan Adam. Tapi kita bawa ke diri kita. Gitu caranya. Ini memang orang Yahudi, tapi kita pun begitu. Jadi kalau wattaqu, takutlah kamu. Berarti kita pun ikut. Yang kamu takuti sini, apa bacanya ini tadi? Yauman. Yauman. Yauman ini, dia kan menjadi objek ini, tapi yang ke belakangnya ini keterangan. Jadi yauman ini sebenarnya ini disandarkan keterangannya ke yang belakang. Jadi takutlah kamu hari. Di sini bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak. Tapi hari yang tidak bisa, yang tidak menolong seseorang dari seseorang sedikit pun. Jadi tidak ada tolong menolong. Jadi hari yang tidak ada tolong menolong, hari yang tidak diambil di situ nanti syafaat, tidak diambil keadilan lagi, pokoknya hari itu hari pembalasan. Jadi nggak ada di situ hari mau sholat lagi, mau taubat, mau bersedekah, mau segalanya, nggak ada hari. Jadi ini diingatkan pertama ke orang Yahudi karena dia mestinya yang menjadi ikutan kan ada disebutkan itu wala takunu awwala kafirin bih. Itu yang pertama, itu yang apa itu, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ata. Makanya diancam akhirnya ini terakhir, wattaqu, takutlah kamu nanti hari. Ini Yahudi, tapi kita yang kita ambil kita. Coba, jadi takutlah kamu hari, yauman. Maka kalau singgah kita kajian bahasa, kenapa di sini pakai yauman dia? Menjadi maf'ul, maksudnya maf'ul itu kan pelengkap kena derita dari takut ini. Takutlah kamu, yang kamu takuti akan hari. Tapi harinya ada keterangan di belakang. La tajzi. La. Di sini ada tajzi. Aslinya ini adalah tajziu. Kalau 3 hurufnya kan jaza. Jazaan. Jadi ini tajzi cuma tidak dibuat lagi. Cuma cukup la tajzi. La artinya la. Tidak. Ya, kalau tajzi Dibalas. ya membalas, menolong, membantu. Cari fa'ilnya nih. Yang tidak membantu apa? Itu maka dibuat nafsun. Kenapa nafsun garisnya ini? Fa'il. Fa'il dari mana? Tajzi. Ya fa'il dari tajzi. Jadi hari yang tidak bisa membantu seseorang atau diri an-nafsin. Ini karena dijarkan jadi tidak bisa tolong menolong. Itu makanya berapa nggak bisa ditolongnya? Ya syai'ah. Kalau syai'an, kenapa syai'an pula dia? Jadi apa gunanya syai'an ini? Lagi. Maf'ul pula. Maf'ul dari tajzi nafsun an nafsin. Sedikit pun tidak. Itu makanya Ustadz beri gini untuk pertajam rasa pada diri. Sekarang hari ini kan makin dekat ini. Di ayat lain disebutkan kalau ada itu, kalau sekiranya begitu kita salah terus sudah disiksa oleh Allah, dihukum, tidak ada penghuni bumi ini, habis. Tapi rupanya dikasih tangguh. Jadi kalau salah pun masih dikasih interval, masih dikasih waktu.
mudah-mudahan dia taubat, mudah-mudahan baik gitu. Jadi kita masih hidup sekarang. Ya walaupun dalam pembatasan misalnya sekarang sudah tahun 2022 ya. Dia pokoknya lain siang hari lain cogok ya wa lain hidup alhamdulillah. Jadi gunakanlah waktu ini untuk taubat, untuk beramal soleh. Mumpung masih hidup ini. Itu makanya dikaitkan dengan isi Al-Quran. Maksudnya kalau di atas kan pengertiannya jangan ragu. Jangan ragu. Sikap-sikap orang sama Al-Quran macam-macam. Kita bukan ragu, tapi ini. Makanya ditutup setelah ini, nanti kita lanjut ayat 25 lagi. Maksudnya mempertajam rasa pada diri, kan sudah makin dekat ini. Jadi kalau sekiranya kita salah langsung dicabut nyawa, salah langsung disiksa, habis nggak ada pun. Tapi dikasih walakin akan tetapi masih dikasih tempo sampai ajal yang ditentukan. Terus sementara ajal nggak tahu, kan makin tersudut kita itu. Jadi kalau sekiranya manusia itu salah langsung disiksa, tidak ada penghuni bumi, maka masuk neraka semua. Namun masih dikasih waktu yang ditentukan, ajalim musamma namanya. Lalu ajal itu pun ditutup, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ajal nggak tahu. Oleh karena nggak tahu ajal kapan datangnya, maka jangan sampai berlalu untuk beberapa menit saja lupa minta ampun, lupa menggunakan waktu untuk yang baik. Itu makanya saya buat di sini, Ustadz buat pertajam rasa diri tentang sesuatu yang akan kita hadapi atau inti yang akan ditunggu. Inti yang akan ditunggu. Akan yang ditunggu kan sudah sering saya sampaikan. Kita yang intinya, yang inti sebenarnya nggak ada lain dari itu, hanya itu aja. Apa sebenarnya yang kita tunggu sebenarnya? Pembalasan. Cobalah, itu maksud saya tadi. Kalau iman dalam ajaran yang disampaikan para rasul itu menggunakan akal pikiran, menggunakan otak yang tajam. Cobalah bantah. Misalnya berusaha untuk menyalahinya. Al-Quran mengatakan bahwa yang kita tunggu adalah balasan. Balasan yang kita tunggu. Tentu kalau manusia yang pintar, ditunggunya balasan yang baik. Kalau balasan yang baik, berarti dia pun mesti berbuat baik. Berbuat baiknya itu bukan berbuat baik karena orang berbuat baik sama dia, enggak. Kalau berbuat baik itu karena Allah lah. Kalau berbuat baik karena orang, itu kan menderita juga kita. Awak elok kainyo, naninyo ndak jual elok kawa. Jadi enggak, memang berbuat baik karena Allah. Jadi itulah di sini kan hari yang tidak bisa membalas seseorang dari orang lain sedikit pun. Jadi enggak ada balas-balas. Itu harinya. Yang hari itu sudah makin dekat. Malah batas hari dekatnya pun nggak tahu. Maka beruntung kita masih ada waktu, entah berapa menit, entah berapa jam, entah berapa, nggak tahu lah. Tetap minta ampun. Sebentar-sebentar astagfirullah. Sebentar-sebentar apalagi yang saya buat untuk kebaikan. Untuk kebaikan diri saya dan orang lain. Apalagi. Gitu caranya. Jadi tidak ada waktu terbuang. Terus selain itu ada pula keterangan ini kan waw atap. Selain dari itu yang tidak bisa hari itu tolong menolong, layuk balu. Sama ini. Ini kan la tajziu sebenarnya. Ini layuk balu. Yuk balu. Yang tidak bisa diyukbalnya itu adalah minha syafa'atun. Dia syafa'atun. Dalam Al-Quran syafa'atun, syafa'atan. Lihat syafa'atun. Ini kan
Mestinya kalau kita lihat syafaatun ini muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan ini? Mu'annas. Muannas. Kan muannas ya? Ya. Kalau dia muannas, maunya kan tidak ya dipakai sini. Ya. Apa dipakai itu? Tukbalu. Tukbalu. Ini pasif lagi nih. Kan tukbalu. Ini yukbalu. Ini jadi apa gunanya? Syafaatun. Jadi fa'il. Naib. Naib. Ganti. Sebenarnya kan objek. Nah, Ya. jadi yang cocoknya itu makanya ada ini oleh Pak Nawawi ditulisnya. Lama beliau di Mekah sekolah, banyak bukunya. Katanya ini keterangannya ini. Ini kan keterangan. Kalau ini kan Yahudi tadi. Ini keterangan bitaknisi katanya. Dengan taknis berarti di sini pakai ta di sini. Ala qiraah atas bacaan Ibnu Katsir. Jadi kalau di Quran Ibnu Katsir ada Qurannya, tapi sekarang kan nggak nampak. Kita yang ada Quran, kita ini sekarang kan Utsmani. Ya, Utsmani. Ya, jadi kalau bertemu nanti Quran Ibnu Katsir, tulisannya jangan bertengkar pula. Ya bertengkar-tengkar aku dan kalau lah banyak ilmunya tenang-tenang saja. Begitu seru. Ya bisa udah magaduh tuh orang-orang kurang ilmu. Kalau lah banyak ilmu lah kanyang. Makin apa? Ibaratnya padi, orang kayak dulu pandai jauh kata. Ibarat apa katanya Pak Bet? Padi makin berisi. Makin berisi makin runduk. Bukan makin cengangak kateh dah. Ya. Jadi ini soal bacaannya. Kenapa ditampilkan oleh Nawawi? Dengan taknis atas qiraat Ibnu Katsir. Jadi kalau Ibnu Katsir membacanya begini, wala tuqbalu. Wala tuqbalu minha syafa'atun. Gitu dibuatnya. Jadi membaca siapa lagi? Dan Abi Umaru. Ini Abi Umaru. Abi Umar. Umaru ini dikasih waw supaya menghindari bukan Umar bin Khattab. Ini ada kodenya. Sudah itu wabi tazkir. Tazkir kan laki-laki. Ini taknis muannas. Dengan laki-laki atas qiraat yang baku. Atas bacaan yang lain. Jadi imam qiraat kan banyak. Dulu malah banyak sekali caranya. Ada 30. Tapi akhirnya yang setelah diseleksi 14. 14. Nah, maka yang tinggal model gini. Maka kita karena banyak yang tinggal yang baku ini artinya yang selain dari yang berdua ini dikasihnya tazkir. Itu maka tazkir laki-laki. Jadi kita membaca wala yuqbalu minha syafa'atun. Tapi kalau ada andai kata nanti ada kawan baca wala tuqbalu minha syafa'atun, salahnya. Awak salahan pula ya, di debatnya pula awak. Ambo menurut bacaan Ibnu Katsirnya banyak awak. Nah, kan malu awak ya. Ya, ilmu ini kan masa Ali bin Abi Thalib ini. Ngasih baris, mana fa'il, mana fi'il, mana apa kan? Yang ditulis Abul Aswad Ad-Duali. Lahir ilmu. Gitu ya. Jadi Pak Tommy, Pak Bet dan ibu-ibu di Masjidil Karang, sebenarnya kalau makin banyak ilmu awak makin terapung-apung awak ya, makin lah yola tuh. Jadi itu makanya cari ilmu sampai ke liang lahat. Mulai dari buayan sampai liang lahat itu kan nan rasu-rasu payah tuh. Awak itu seketiknya. Jadi itu disebutkan di sini. Jadi hari itu tidak diterima kan? Yukbal tidak diterima atau tukbal tidak diterima lagi dari hari itu, daripadanya, darinya diri ya, dari diri.
Ha ini kembali ke diri nih. Kalau ini kan diri dengan diri di hukum muannas ini tidak diterima dari seseorang itu pertolongan. Jadi tidak ada situ hari tolong-tolong lagi. Terus dan tidak pula yukhazu. Ini enggak dipermasalahkan ini. Ya, adlun. Adlun jadi apa gunanya adlun? Naib. Naib. Naib Asif. fa'il. Kalau di dunia ini masih bisa dicari. Misalnya ada putusan yang kurang masih bisa naik banding. Kalau di sana nggak bisa. Jadi tidak diambil daripada hari itu adil. Pokoknya terima pembagian sudah seadil-adilnya, sedikit pun tidak dirugikan. Pertolongan tidak ada, bantu-membantu tidak ada. Takutlah kamu itu. Maka walaupun ini ceritanya orang Yahudi, mungkin karena kesalahannya ada yang menambah huruf, ada yang menukar isi kitab. Nah sekarang kita pun begitu, yang kita ambil kita. Jadi makin dekat hari itu. Jadi pengajian kita sekarang, kalau makin dekat hari itu, lalu apa langkah? Kan undang-undang yang akan lebih dekat itu kan sudah disebut. Siapa ingat undang-undang yang bahwa yang akan itu dekat kan itu? Terus apa lagi? Yang telah jauh. Ada itu. Kullu atin qarib. Setiap yang akan itu dekat. Wa kullu madin, setiap yang sudah lewat jauh. Misalnya sholat subuh tadi jauh, tidak bisa dikejar walaupun dekat. Tapi kalau nanti zuhur, itu sudah dekat. Jadi makanya ditampilkan ini itu menjawab, jangan ragu lagi. Marilah kita pelajari Al-Quran ini, kita pakai. Ini satu prinsip bahwa kita menunggu hari yang tidak bisa tolong menolong. Makanya karena hari yang tidak bisa tolong menolong itu sudah makin dekat, yang perlu kita tempuh, apa yang perlu kita tempuh pertama? Belajar. Belajar itu sebenarnya itu kan apa? Tapi yang pasnya itu taubat. Tobat. Lihatlah dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Cuma taubat itu biasanya lebih bagus dia kalau sudah belajar. Biasanya orang yang belajar yang mungkin taubat. Kalau enggak belajar jarang juga taubat. Jadi kita makin dekat hari. Bertemu lagi Sabtu depan kalau ada waktu. Kan alhamdulillah. Datang pula Sabtu depan kalau ada waktu. Alhamdulillah. Kalau enggak, out. Yang persoalan dari ayat ini sebenarnya itu yang di nomor 5 di surat Al-Baqarah dulu. Apa itu? Siapa ingat? Nomor 5 di surat Al-Baqarah ayat 5. Allazina yu'minu bil ghaib, 1. Terus yang nomor 2 wa yuqimunas shalah. Terus nomor 3 wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus 4 allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nomor 5. Itu dia. Jadi apapun nanti Bapak-bapak, ibu-ibu kalau membaca hadis, membaca Quran, pasti ujungnya nanti ke akhirat. Enggak dituliskan, tapi ujungnya nanti itu. Jadi mengingat, menimbang kehidupan kita di akhirat lah. Ini maksudnya Ustaz sampaikan sama-sama, saya pun begitu juga. Supaya kita makin ke ujung makin gembira karena mengingat akhirat. Kalau enggak, semuanya saya lihat dalam Al-Quran itu nanti ujungnya ceritanya ke akhirat. Tegakkan kebenaran.
nanti ujungnya ke akhirat. Apa lagi? Infakkan sebagian, ujungnya ke akhirat. Jadi orang baik, akhirat. Bina keluarga, akhirat. Nah, itu sebenarnya isi semua. Cuma kalau kadang-kadang kaji akhirat ke akhiratnya, ya ambo ndaklah jawe do aneh-aneh ambo. Ya ndak sampai kaji penganaan balai. Ya. Jadi ini isinya ke akhirat sebenarnya. Jadi adapun disinggahkan oleh Pak Nawawi soal bacaan, karena ditemunya mungkin selama belajar di sana, tentu dibacanya pula buku, ada Quran. Sekarang karena Quran yang beredar-beredar ini kan sudah disepakati saja, maksudnya Utsmani yang dicetak. Makanya sebagian ada, dulu pernah saya lihat di Padang ini ada Quran, enggak ada apanya, di Fatihahnya enggak ada bismillahnya. Enggak laku. Malah diributkan orang. Ada dulu itu. Ya sebenarnya itu makanya apa ya? Ya memang ada perlunya menjaga, tapi kalau di alam yang bebas kan karena ada ilmunya, apapun yang terjadi enggak akan bisa goyang dia karena dia sudah mengerti. Jadi kalau bertemu nanti model gini ayat, lihat ini kiraat siapa. Kita ini kiraatnya dipakai, kalau nggak salah saya kiraat Utsmani ini hafaz siapa ya. Boleh dilihat nanti ya. Terus itu yang mesti ditakuti. Terus ada satu lagi. Apa maksudnya wala yu'khazu minna alun aini? Kalau fidaun. Fidaun ini artinya tebusan dan tidak diambil dari hari itu, dari seseorang itu keadilan. Jadi nggak ada di situ tebusan, tidak ada tolong menolong, tidak ada lagi bantu membantu. Waktunya sudah dekat. Apa buktinya sudah dekat? Coba dijawab tadi. Apa buktinya sudah dekat? Apa buktinya dekat? Akan. Karena akan. Lantas iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'al wa yastaqdimun. Enggak pula tahu kita. Kalau tahulah enggak masalah, ini enggak tahu. Jadi kalau sekiranya begitu salah kita langsung dikenakan, salah langsung dikenakan, out. Tapi rupanya dikasih masa tenggang gunanya supaya kita bisa minta ampun, bisa memperbaiki diri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sama-sama kita jangan ada dalam hidup kita ini, biarpun lahir, biarpun secara batin, untuk nyimpang-nyimpang. Ya. Kalau ada yang nggak benar, cepat-cepat minta ampun. Kemudian digunakan untuk yang baik-baik aja. Untuk yang baik-baik itu kan banyak. Membersihkan pekarangan, menanam apa yang mungkin bisa diambil orang atau kita pakai. Apalagi. Pokoknya berbuat baik semualah. Nggak ada yang lain. Kalau ada pun orang yang macam-macam, jangan dijawab pula. Biarkan aja gitu. Ya, jadi ini maksudnya, maka saya tampilkan ayat ini, ayat 48 ini supaya kedudukan Al-Quran ini betul-betul kita setiap ayat itu dibaca, ini apa isinya, ini apa isinya, ini apa isinya. Gitu. Sekarang kita kan mau mengharungi 280 berapa? 287 atau 86 ayat. Masih berputar ke akhirat. Jadi itu intinya. Terus di sini walahum yunsarun. Walahum yunsarun, dan tidak mereka ditolong. Ini khusus ditekankan kepada mereka. Maksudnya manusia yang tidak menyadari hari yang dekat, tidak ditolong. Mudah saja melihatnya, jangankan di akhirat, misalnya sudah masuk neraka atau kalau di surga, berarti ini maksudnya ini kan di akhirat nerakanya ini. Misalnya kan
butuh pertolongan kan karena susah. Kalau di surga butuh nggak pertolongan? Enggak. Itulah sudah tahu kita mana pula butuh. Nah, berarti ini tidak ditolong itu juga. Dan waktunya sudah dekat. Ya, sudah dekat. Nggak jauh, dekat sekali. Nah, mulai hari ini untuk berikutnya kita nanti insya Allah kan ayat 25 lagi. Ayat 25 apa itu? Wabashir. Apa ya? Ya itu. Dulu kan terakhirnya ini kan fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sering-sering dibaca itu supaya kita paham. Baru wabashir. Itu lagi ya. Ya. Setelah itu baru wabashiril ladzina amanu. Itu kan enak tuh. Gembirakanlah orang yang beriman. Jadi ini maka maksud sering membaca Al-Quran itu sering membaca supaya mengerti. Ya, tapi kalau nggak mengerti bagaimana Ustadz? Ya baca-baca aja dulu, kan ngerti maksud ambo itu. Misalnya kan awalnya ngerti lah Ustadz, ya baca saya dulu aja, apa kira-kira maksudnya tuh. Maksudnya membujuk, ya membujuk, ya. Mudah-mudahan mengerti. Makanya beruntung kalau kita sudah mengerti bacaan sekurang itu maka dibuat orang terjemahan. Terjemahan pun dibuat ya. Terus ke bawah lagi ya. Ini menjelaskan saja, menjelaskan oleh Nawawi ini dituliskannya sedikit lagi pas. Ai katanya. Jadi menjelaskan ini semuanya, menjelaskan ayat di atas ini. Maksudnya kalau di sini wala hum yunsarun dan tidak mereka ditolong, berarti ai maksudnya yamna'una min azabillahi ta'ala. Maksudnya maksud tidak mereka ditolong yang melarang mereka, yang mencegah mana'a yang melarang mereka dari azab Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang melarang. Pasti kena penderitaan. Penderitaan itu pun sebenarnya mudah kita tangkap sebenarnya. Kalau orang tidak baik dalam hidupnya, berarti penderitaannya apa? Coba apa Pak Bet? Kalau dia tidak baik dalam sikap hidupnya, penderitaannya apa? Gelisah. Enggak, maksudnya kalau dia tidak baik dalam hidupnya, penderitaannya nanti apa? Neraka. itu yang idealis itu. Yang lurus-lurus saja loh tuh. Misalnya awak pangan awak naranca, kecurangan awak awak gali kalau dalam pangan awak itu kan karena enggak sadar kepada Allah. Nanti penderitaannya apa itu? Dapat azab gitu. Ya, itu kan idealis. Jawabnya gini, penderitaannya itu kegalirannya itu. Perasaannya itu dan diputar-putar. Misalnya awak ceke, abekuna membuat menderita awak kecekean awak tu. Di wajadi awak ku ceke banai dia. Awak sedang lo jadi. Misalnya kalau perzinaan enggak nikah itulah tu. Awak lah dicurang nak kartu ini. Mencilok betul lah tu. Berdangki ke orang betul dia. Jadi itu. Jadi penderitaan itu yang diputar-putar. Cuma ini kan jarang diterangkan orang. Yang diterangkan orang sudah siap di situ ada nanti mencakau ada. Misalnya kan kalau nggak berzakat kan dibikin nanti bentuk setrikanya. Kan itu bahasanya tinggi sebenarnya itu. Disetrikakan nanti hartanya itu. Jadi penderitaan itu. Jadi kalau nggak jujur kita, tidak jujur itulah membuat kita menderita. Cobalah kita baik-baik. Mana ada penderitaan? Nah, itu makanya manusia karena dia tahu diri manusia. Kalau kucing nggak tahu dia dirinya kucing. Mau yakin sama lu? Tanyalah kudo, tanya kucing. Lai tahu angku diri kau kucing. Nggak tahu itu. Tapi kalau awak tanyalah, lai tahu diri awak manusia tahu. Itu
berbahaya. Itu yo apa bana itu sangat nasional bana mengaji itu. Cuma kawan-kawan kan kadang-kadang kurang setujunya, awak anak nasional masa nasional. Misalnya awak ado punya dan sana awak, ala payah hidupnya, sengaja awak cekik kayaknya, sesudah itu dipelok beko pangan awak tu, ndak menangis awak tu, dia kurang ajar bana awak. Awak ado punya tapi ndak awak bantu setelah, itulah menjadi jadi. Kalau di Kucing mana tu? Nak barakah. Itu. Jadi yang membuat sengsara itu adalah karena tidak baik itu. Kalau dia baik karena dia sadar terus kepada Allah, maka dia enggak. Jadi yang terdorong itu sebelum terjadi kematian, minta ampun awak. Jadi tidak ada yang melarang dari azab Allah. Baru dibuat oleh Nawawi begini. Wa maknal ayat. Jadi apa sebenarnya makna? Makna bukan arti ya, tafsir gitu. Itu sebenarnya maknanya apa? Anna yaumal kiamah, kan hari kiamat tuh. Kalau hari kiamat kan berarti wabil akhiratim yukinun. Berarti isi hidup ini yang dipikirkan itu, makanya hidup yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Siapa yang nggak sampai ke situ pikirannya konyol. Nggak percaya, cobalah Rasul-Rasul gitu. Coba bertambah hari. Bentuk awak kini lah. Untuk kami sama Pak Tommy dari kampung Tibusiko. Tibusiko taruhlah berkambang. Adonan lah bercucu, adonan endak macam-macam. Sudah itu alih habis. Itu alih. Oh misalnya kalau karjo ke situ kemari, itu apa lagi? Tapi kalau awak misalnya jadi elok karena Allah, keelokan itu nak bawa. Maka beruntung awak yang masih hidup ya, ada kesempatan untuk taubatnya. Hari kiamat itu la natubu nafsuna. Natubu ini berarti tidak bisa membela, sama itu. Ya, tidak bisa mengganti. Jadi hari kiamat nanti tidak bisa mengganti seseorang dari seorang sedikit pun. Naib ini ya. Tanub itu artinya naba, niab, naib. Naib itu kan ganti. Jadi nggak bisa ganti mengganti. Macam mana mengganti? Mengganti orang. Yang kita pakai selama hidup dalam waras ini yang kita pakai. Sedikit pun nggak bisa. Wala tahmilu anha mimma asabaha. Dan tidak bisa menanggung daripada diri itu dari apa yang menimpanya. Jadi ditanggung dia lambo menanggungnya, nggak bisa. Karena kita yang punya. Itu maka ada ya, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu dipikul sendiri-sendiri. Maksudnya orang kita yang buat kok penderitaan. Jadi kalau mau ingin badan sehat, salah satu itu biarpun di buku-buku lama atau segala itu, salah satu membuat badan sehat itu adalah jiwanya harus lapang, pemaaf gitu. Sudahlah dimaafkan aja. Gitu. Nggak ada dendam-dendam lagi. Itu salah satu, itu maka disebutkan jiwa tenang. Ya cuma itulah, dimaafkan aja. Jangan, memang maaf ya maaf, tapi ingat ya, boleh ingat tapi enggak ingat. Jadi tidak bisa. Jadi wala tahmil, tidak membawa dari seseorang itu dari apa yang menimpanya kepada orang lain. Terus ini lagi, bahkan bal, ini maksudnya lari, menjarak, ya birrul mar'ufih, menjarak seseorang padanya dari, ini kan dari saudaranya. Kalau di dunia ini kan, kalau saudara kita menderita masih bisa awak biala ambo bantu bekoan. Kalau di akhirat itu nanti enggak lagi. Pokoknya apa yang ada itu. Makanya ada ayat wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu meninggal sebelum kamu menjadi betul-betul selamat, min aman atabi qalbin salim. Jadi sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, flong reda jadi hamba Allah, maaf segala kesalahan,
memberi maaf kepada orang, ya maaf ya juga, nggak ada dendam-dendam gitu ya. Lari dari saudara, lari dari ibu, pokoknya sendiri-sendiri, abihi dan ayahnya. Kasih makna lagi dia. Kasih oleh niabah. Niabah ini sama anak tadi. Niabah ini sama ini tadi. Sama ini. Jadi maksudnya nanti di akhirat itu adalah makna niabah ini anna ta'at ya, anna ta'atil muti', itu bahwa ketaatan orang yang taat tidak akan diperlakukan, tidak bisa mengganti atau mengqada dari orang durhaka. Jadi orang yang asik kan orang yang salah kerjanya, yang maksiat, makana wajiban alaih. Jadi apa yang ada itu wajib atasnya. Jadi nggak bisa pikul memikul. Jadi walaupun suami istri, ya ba'acarunya menjamin istri nggak bisa. Makanya ya itu yang sedih kadang-kadang saya pribadi gitu juga. Macam ya mamanya anak-anak kan nggak ada, kadang-kadang terpikir saya itulah. Bagaimana ya, paling ada waktu kita hidup ini doa. Tapi bagaimana nanti, ya itulah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi beruntung awak sebelum mati kuah. Jadi si anak duluan mati dan rusuhan itu. Baca ruhnya orang Allah Ta'ala. Jadi orang-orang tua awak itu, para leluhur, ya paling-paling doa lah. Nanti kalau sudah hari akhirat kan nggak ada lagi. Jadi untung-untunglah diperkenankan doa kita. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini maksud dari ayat yang 48 ini. Adapun ini maka saya tampilkan ini supaya lebih menguatkan lagi kita tidak akan ragu mempelajari Al-Qur'an berdalam-dalam sehingga berpengaruh. Insya Allah kita sambung nanti baru ayat berikut lagi, wabasyiril ladzina, baru gembira. Tapi ini kan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, itu sebenarnya. Terus allazi ja'a itu menggambarkan begitu nikmat. Allazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Wa in kuntum fi raibin, ini membahas ini. Wa in kuntum fi raibin, kami tidak ragu. Jadi yang anehnya kami tidak ragu, cuma sudah belajar isi Al-Qur'an belum. Kan gawat juga. Kami tidak ragu, sudah dipelajari Al-Qur'an sudah. Mengenai cari rezeki gini, mengenai hidup begini, mengenai berpikir begini, mengenai berpolitik begini, sudah ada di atas. Ya, itulah. Ya. Ya. Itu huruf jar qiraat. Itu mengapa tidak ada jarnya Pak qiraat itu? Gimana? Ini? Asyir ya, ala qiraatun kan itu tadi. Bukan kan ala. Ini ala qiraati bni. Iya. Kenapa kan ada baris bawah? Iya, baris bawah. Ini baris bawah ini, Bu. Semuanya. Iya, ini bitaknisi ala qiraati bni kasiri wa ibni umari. Cuma waw ini enggak dibaca. Terus wa bitazkiri ala qiraatil baqun. Ala qiraatil baqun berarti di sini atas qiraat yang baku. Jadi di sini dijarkan juga, tapi ini dipakai ala qiraah al baku. Jadi al baku alal qiraah bitazkir. Jadi dibalikkan. Ini makanya ini tadi ini sebenarnya kan bitaknis alal qiraah Ibnu Katsir. Jadi bacaannya ala qiraati Ibnu Katsir bitaknis. Ala qiraati Ibnu Umari bitaknis. Ala qiraati al-bakun, jadi al-baku, ini terbalik, al-baku, yang baku berarti yang tinggal. Tapi menurut qiraat Ibnu Katsir dan qiraat Abi Umar itu pakai taknis yang membaca ini ya, khusus ini. Jadi di dalam Quran orang itu wattaqu yaumal la tajzi nafsun. Nah, ini cocok nih.
tajzi nafsun an nafsin say'a wala tuqbalu minha syafa'ah. Nah, gitu. Kalau di sini tetap wala yu'khazu minha adlun. Jadi yang kita ingat, makanya ditampilkan ini. Hari ini Sabtu, masih jalan. Besok insya Allah kalau masih hidup Minggu masih jalan. Udah makin dekat. Apa bukti dekat? Nggak tahu. Kalau nanti ajal datang kan nggak tahu. Siapa yang tahu? Jadi karena itu, walaupun ayat ini khusus dalam artian khusus untuk Yahudi, tapi yang berlaku untuk semua manusia, terutama kita yang belajar. Jadi tidak ada hari tetap minta ampun dan beramal soleh. Itu maka itu. Ya Bu. Ya Pak, kasih Pak. Nah, insya Allah kita sambung. Nanti kita usahakan hari Sabtu depan. Sebenarnya ini kemarin saya ingat dibagikan kopinya, tapi nggak ada kesempatan. Ya, kalau mudah-mudahan Sabtu depan bisa dibagikan. Kalau yang ini, Ya, berdoa kepada Allah. Besok Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau bagi ada kesempatan, belajarlah ke bahasa. Belajar bahasa. Jangan dibeda-bedakan. Wawa anda sarto tafsir. Belajarlah bahasa. Ya, selama awak nggak ngerti bahasa, tentu agak payah. Ya, kok diusahakan juga lah. Ya. Allahumma faqihna wa alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Syukran.